Oke, kayaknya udah siap semua, kamera udah ready, lighting udah nyala. Kok warna biru ini? Kita ganti dulu. Salah. Kemarin kan udah merah nih, marah-marah. Sekarang kita ganti dong. Nah, go green gitu loh. Adem, kita menyatu dengan lingkungan gitu loh coy. Oke bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kudet Channel. Di samping kiri saya sudah ada VGA card. Yoi. Tapi ganjel dulu soalnya ini agak miring. Nah. Oke bre, jadi di video kali ini saya akan review VGA card yang selama ini saya nantikan, yaitu Nvidia GTX 1070 Ti. 2 minggu yang lalu saya kan ada live streaming di channel Kudetek. Judulnya itu mencari VGA card di budget 1,5 sampai 3 jutaan. Dan banyak banget dari teman-teman juga menyarankan gitu loh coy. Dan akhirnya setelah live streaming kurang lebih 1,5 jam, saya mendapatkan kalau nggak salah 6 VGA card pilihan dengan berbagai macam tipe ya. Terus akhirnya disaring lagi menjadi 3 VGA card. Yang pertama itu ada 1070 Ti, yang kedua ada RX 5500 XT, dan yang ketiga ada RX Vega 56. Dan akhirnya saya polling di YouTube dan juga di Instagram. Nah, di YouTube itu pemenangnya itu adalah Shapir RX 5500 XT dengan jumlah polling kalau nggak salah 75%. Sedangkan di Instagram untuk pemenang pollingnya adalah Zotac GTX 1070 Ti. Ya beda tipis doang sama 5500 XT gitu loh. Terus yang ini nih RX Vega 56 malah nggak ada peminatnya sama sekali. Buat teman-teman pasti ya baru tahu juga gitu. Emang apaan nih VGA gitu, padahal ini VGA lumayan bagus juga, tapi memang sobat PLN. Dan alhasil nih kita saring lagi kan, udah dapet RX 5500 XT dan 1070 Ti, dan akhirnya saya putuskan untuk mengambil Zotac GTX 1070 Ti dengan alasan yang banyak banget, dan saya udah membuat data-datanya lengkap banget mengenai si Zotac GTX 1070 Ti dan si RX 5500 XT yang gagal saya pilih sebagai VGA card pilihan saya ke depannya gitu loh coy. Si 1070 Ti ini masih worth it banget dipakai 3-5 tahun ke depan ya, karena memang spesifikasi yang dikasih oleh 1070 Ti ini menurut saya bisa bersaing sama VGA card yang baru-baru kemarin launching gitu loh. Contohnya aja nih, di 2019 banyak banget VGA card entry level yang muncul atau yang launching entah dari Nvidia atau dari AMD-nya langsung. Contohnya aja nih, entry levelnya Nvidia tuh banyak banget cuy. Dari yang GTX 1650 biasa, terus ada 1650 Super, baru yang 1660 nih ada 3 varian, 1660 biasa, 1660 Super, sama 1660 Ti. Terus keluar lagi nih entry level. Ini seri yang tertingginya nih, yaitu RTX 2060. Barulah keluar RTX 2060 Super dan seterusnya lagi. Itu udah high end ya masuknya. Itu kan banyak banget ya pilihan-pilihan VGA entry level di tahun 2019. Bahkan banyak banget yang bingung, bang, di 2019 ini atau 2020 pilihan VGA entry level tuh yang bagus yang mana ya? Soalnya banyak banget dari Nvidia. Bahkan dari AMD nggak mau kesaingan nih, ya kan? AMD ngeluarin ada 5500 XT, 5600 XT, 5700 XT. Itu udah lama sih 5700 XT. Bahkan nih ada berita terbaru nih, Nvidia GTX 1650 akan keluar lagi yang versi GDDR6. Ya memang udah ada yang GDDR6 kalau nggak salah yang 1650 Super. Tapi ini GTX 1650 yang biasa bakal dikasih memori GDDR6. Ya ampun, sempit banget persaingan Nvidia. Walah siap, bingung banget gitu kan. Buat bre-bre kalian yang mungkin masih menggunakan GTX 1060 atau GTX 1070 ingin mengupgrade VGA cardnya, tahan dulu. Oke, yang pertama saya jelasin dulu untuk spesifikasinya dah ya kan. Dari tadi kita kan ngomongin VGA card yang baru-baru ini gitu kan. Sekarang saya fokusin dulu dah ke si Zotacnya ini. Kasihan gitu, dipinggirkan jadinya kan. VGA pinggiran gitu, bukan orang pinggiran gitu. Oke, yang pertama Zotac GTX 1070 Ti. Ini versi mininya, bukan versi AMP-nya. Versi AMP-nya mahal pak, nggak sanggup saya pak. Udah ini aja udah seneng saya gitu. Desainnya ya sama-sama sih kayak yang sekarang-sekarang ini, entah 1660 sama 1650 sama desainnya kayak gini. Untuk fan-nya pakai fan Zotac Aistrom gitu. Di bagian sini itu ukurannya 9 cm, yang di bagian depannya ini ukurannya 10 cm, jadi beda gitu. Di bagian heatsinknya itu ada 3 height pad ya, dia langsung nyambung ke bagian heatsinknya dan lumayan tebel juga sih heatsinknya. Terus untuk dimensinya dari Zotac GTX 1070 Ti mini ini dimensinya compact banget ya, namanya juga mini gitu kan, versi mininya. Ukurannya cuma 21 cm, nggak kayak yang kemarin saya review yang Shapir itu 23, berarti kan ini lebih mini lagi gitu cuy. Kenapa saya ambil si Zotac 1070 Ti mininya? Karena memang di bagian belakangnya itu udah ada backplate-nya cuy. Jadi ya nambah ganteng gitu loh kan dari si Zotac GTX 1070 Ti-nya ini. Lalu untuk di bagian depan ini dan di logo Zotac-nya ini nyala.
Iya walaupun belum RGB, tapi ya setidaknya nyala-nyala lah gitu kan. Daripada yang sekarang nih 1660 series gitu, nggak ada nyala-nyala sama sekali gitu, nggak ada menariknya sama sekali gitu desainnya. Tapi ya untuk desain si 1070 Ti ini saya suka karena ya masih ada nyala-nyala lah gitu kan. Selanjutnya untuk power konsumsinya nih, untuk GTX 1070 Ti dari si Zotac ini membutuhkan 1x8 pin power dan minimum power supply yang direkomendasikan adalah 450 watt. Dan untuk TDP-nya 180 watt. Dan untuk power supply yang saya gunakan ini juga masih sanggup sih, yaitu FSP Aurum 650 watt 80 plus gold. Jadi ya saya nggak ada komplainan sih soal TDP-nya gitu. Dan selanjutnya untuk output display-nya cuy. Di sini lengkap banget sih ya. Jadi ada 3 display port yang dia maksimal bisa 8K atau 8K gitu kan. Siapa juga sih yang mau pakai 8K gitu, 1080p aja udah senang banget aku pak gitu. Terus ada satu HDMI dan ada satu DVI port. Soal fisiknya sih menurut saya ini ya cukup lah gitu ya. Ganteng sih enggak kayak si Asus gitu. Tapi namanya juga VGA budget gitu kan. Karena Zotac sendiri ini termasuk VGA budget di kelasnya gitu. Jadi ya saya nggak ada komplain soal desainnya gitu. Ya ada nyala-nyala sedikit aja udah seneng gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke spesifikasi teknisnya dan saya akan sanding-sandingkan dengan VGA card yang saya sebutkan tadi yang memang banyak banget di tahun 2019 launching gitu kan. Contohnya aja ada 1660 gitu, karena 1650 bukan saingannya ini, udah pasti kalah gitu ya. Untuk spesifikasi di atas kertas nih, untuk GTX 1070 Ti ini saya bandingkan sama Founder Edition-nya, bisa dibilang 1070 Ti Founder Edition dengan yang Zotac nggak ada perbedaannya. Zotac pelit banget, tinggal nambahin apa kayak gitu ya kan, entah dari base clock atau boost clocknya masih sama kayak Founder Edition ya, nggak ada yang diubah sih, nggak ada yang dinaikin dari Zotac ini, masih sama plak-jiplak sama yang Founder Editionnya untuk spesifikasi di atas kertas gitu. Dan setelah saya bandingkan dengan GTX 1070 polosan ya, non Ti yang biasa nih, untuk perbedaannya ini ada di CUDA Core tekstur unit. Untuk CUDA Core-nya ini si 1070 Ti dari Zotac itu adalah 2432, sedangkan untuk yang 1070 polosan atau Founder Edition baru 1920. Jadi perbedaan CUDA Core-nya itu cukup jauh ya. Jadi ya nggak salah kalian ambil 1070 Ti dibandingkan dengan yang 1070 polosan gitu. Base clock-nya juga meningkat 100 MHz doang, tapi itu ada peningkatan loh cuy. Kalau misalkan kita lihat di relative performance-nya untuk 1070 itu dan 1070 Ti itu berbeda 13%. Jadi ya kenaikan dari 1070 polosan sama 1070 Ti itu kenaikannya 13%-an lah gitu, tanpa diapa-apain, tanpa di overclock ini kita ngomongin ya. Dan kalau misalkan kita lihat table ini nih, 1660 Ti masih di bawahnya 1070 polosan. Berarti kan 1660 Ti ini udah di bawah jauh sama 1070 Ti. Orang 1070 polosan aja udah menang di atas kertas dibandingkan dengan 1660 Ti gitu. Kita balik lagi ke topik awal gitu. Kenapa saya nggak jadi ambil si RX 5500 XT? Kita jelaskan dari spesifikasi di atas kertas dulu ya. Untuk RX 5500 XT yang saya lihat sih untuk spesifikasi di atas kertasnya, di bagian CUDA Core-nya memang 1070 Ti ini untuk CUDA Core-nya belum ada yang mengalahkan ya. Ya kecuali abangnya 1080. Mungkin ya perbedaan paling signifikan sih di arsitektur dan juga memory tab yang digunakan gitu. Untuk RX 5500 XT ini untuk arsitekturnya itu menggunakan 7 nanometer fabrikasinya. Untuk memory tab-nya udah GDDR6 gitu loh. Perbedaan yang selanjutnya itu ada di bagian PCI-nya. Untuk PCI generasinya RX 5500 XT ini udah menggunakan PCI Gen 4, tapi sayangnya masih X8. Sedangkan untuk 1070 Ti ini masih Gen 3 PCI-nya tapi udah X16 gitu loh cuy. Dan selanjutnya nih untuk memori buswidth-nya, Zotac GTX 1070 Ti ini udah 256 bit, sedangkan untuk yang RX 5500 XT ini masih 128 bit. Dengan buswidth yang rendah, otomatis untuk TDP-nya lebih rendah juga dong. TDP dari 5500 XT itu cuma 130 watt TDP-nya, sedangkan untuk yang 1070 Ti ini 180 watt TDP-nya, karena memang buswidth-nya 256 bit gitu loh. Dari bandwidth-nya sendiri, 1070 Ti itu masih unggul ya, di 256 GB per second, sedangkan untuk RX 5500 XT ini bandwidth-nya masih 224 GB per second. Jadi speed bandwidth-nya udah menang si Zotac 1070 Ti di atas kertas ya. Memang 1070 Ti masih belum bisa dikalahkan gitu loh. Karena gini ya cuy, 5500 XT itu lawannya bukan 1070 Ti, tapi lawannya adalah 1650. Seri 1650 Super lah gitu. 1650 Super aja bukan lawannya ini. Lawannya si 1070 series adalah 1660 series. Itu pun masih kalah gitu loh coy. Di sini saya ada ngeliat
ngelihat ada 4 video benchmark di YouTube. Yang pertama itu saya ngelihat 5500 XT dilawanin sama RX 580 yang sebelumnya saya pakai gitu loh cuy. Untuk RX 580 itu performanya head to head dengan si 5500 XT, cuma berbeda 4-6 FPS. Dan selanjutnya saya juga ada nonton video benchmark antara RX 5500 XT dilawanin sama GTX 1060. Ingat, ini 1060, adiknya sih 1070 polosan ya. Perbedaannya hanya 4-6 FPS di beberapa game. Dan saya membaca komentar yang cukup menarik nih ya. Komentar di di salah satu video benchmark yang tadi saya sebutkan. Kalau misalkan kamu mempunyai 1060 dan tertarik buat upgrade VGA card di tahun 2020 ini, 5500 XT itu hanya membuang-buang uang Anda. Kenapa bang? Kalau misalkan kalian cuma main di resolusi 1080p 60 FPS, 1060 itu masih sanggup banget di 1080p 60 FPS. Tapi kalau misalkan kalian itu perlu banget yang namanya FPS dari 10-15 FPS doang, yaudah ambil aja 5500 XT. Jadi menurut saya sih kalau misalkan kalian mempunyai 1060 yang 6GB ataupun 1070 yang 8GB yang polosan, ataupun kalau misalkan dari AMD nih kalian masih menggunakan RX 580 atau RX 590, itu tahan dulu, jangan upgrade dulu ke RX 5500 XT karena cuma buang-buang uang doang. Jadi 5500 XT ini perubahan performanya nggak terlalu signifikan, dan untuk harganya ini nggak recommended atau nggak worth it di performa yang kita dapatkan kalau misalkan kita ambil si 5500 XT. Jadi kalian udah tahu kan kesimpulannya gitu antara 1070 Ti dengan 5500 XT. Kenapa saya nggak ambil 5500 XT? Yaitu kalau misalkan saya ambil si 5500 XT percuma dong, saya nggak ada upgrade yang terlalu signifikan gitu loh. Sedangkan saya kan sebelumnya pakai RX 580, masa iya saya upgrade sedikit doang gitu bre. Sekarang nih kita fokuskan untuk benchmark dari GTX 1070 Ti dari Zotac ini bre. Jadi saya udah siapkan 9 game, masing-masing gamenya itu mirip-mirip lah game-game kompetitif Battle Royale kayak COD Warzone, Apex Legends, Fortnite, PUBG Steam, ya gitu-gitulah gamenya gitu kan. Dan langsung aja kalian tonton video benchmarknya.
Oke bre, jadi itu dia video benchmarknya. Jadi menurut kalian gimana nih? Kalau misalkan saya lihat nih dari hasil benchmark yang saya dapatkan untuk game CSGO itu tembus 235 FPS rata-ratanya, bahkan bisa lebih tinggi lagi di 250. Jadi kalau misalkan kalian mau menggunakan monitor Full HD dengan refresh rate 144 Hz, ini CSGO enak banget bre. Sedangkan kalau misalkan kita lihat di beberapa game kompetitif Battle Royale yang tadi udah saya sebutkan kayak Apex Legends, COD Warzone, PUBG Steam, dan Fortnite, itu FPS rata-rata yang dihasilkan mirip-mirip, beda-beda ya 2 FPS doang gitu. Kayak contohnya aja nih, untuk PUBG Steam itu menghasilkan FPS rata-rata di 107 dan untuk Apex Legends itu menghasilkan rata-rata di 105. Sedangkan untuk COD Warzone dan Fortnite itu sama ya, FPS rata-ratanya di 102. Tapi untuk performanya dari 1070 Ti-nya si Zotac ini udah di atas 100 FPS, itu enak banget, playable banget dimainin bre. Orang 60 FPS aja udah cukup gitu. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai monitor 144 Hz gitu, ini udah enak banget lah di 1080p gitu loh coy. Sedangkan untuk game-game AAA nih kayak Far Cry 5 nih kan, itu masih menghasilkan FPS di atas 80. Ini playable banget, bahkan minimum FPS-nya di 69 gitu. Jadi ya nggak usah ragu lah untuk ambil si 1070 Ti ini kalau misalkan kalian mau mencari VGA card gitu kan, lagi nyari-nyari VGA card. Oke, jadi itu dia review dari saya tentang VGA card dari Zotac, yaitu Zotac GTX 1070 Ti Mini Edition-nya. Jadi menurut kalian gimana lah gitu? Coba tulis di kolom komentar, kita diskusi di kolom komentar kenapa 1070 Ti ini sangat recommended untuk dibeli gitu. Di harganya sekitar 3 jutaan, melawankan VGA card yang sama juga harganya sekitar segitu juga. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Elvian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain video. Bye bye.